Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Satu Televisi pada program Kultum Ramadan Satu Televisi yang ditayangkan setiap hari pukul 5 sore di TV kesayangan kita, Satu Televisi. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang bagaimana pengalaman puasa di luar dunia Islam pada umumnya. Puasa tentu saja menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam yang mukallaf, artinya yang sudah dibebani hukum. Puasa dalam banyak tradisi juga disebut sebagai imsakun atau menahan. Dalam tradisi Sufi misalnya juga diartikan sebagai menahan emosi dan gejolak amarah, angkara. Itu adalah sebuah bagian dari puasa. Dalam tradisi fikih, secara sederhana menahan sebagai praktek puasa adalah menahan dari yang membatalkan puasa itu sendiri. Bisa makan, minum, atau berhubungan badan suami istri pada masa puasa. Secara normatif tentu saja Al-Quran menjelaskan bahwa puasa dilaksanakan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan sebagai wa'atimul syama ilal lail, maka sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Tentu saja ini sebuah konstruksi yang menjadi prinsip fundamental apa itu puasa, bahwa orang harus menjaga diri dia dari membatalkan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Tapi bagaimana misalnya dengan umat Islam yang berkembang, yang hidup di wilayah-wilayah yang high latitude, disebut sebagai high latitude karena wilayah ini memiliki karakter geografis yang berbeda dengan kebanyakan wilayah-wilayah Muslim, utamanya misalnya Indonesia ini. Di wilayah-wilayah high latitude ini ditandai dengan perubahan yang secara ekstrim antara siang dan malam. Di Irlandia misalnya jumlah hari pada siang hari bisa mencapai 22 atau 23 jam. Dan itu tentu saja sangat ekstrim sekali karena jumlah malam itu hanya atau hanya 2 jam saja. Jadi umat Islam jika normativitas ini digunakan maka hanya akan berpuasa selama 23 jam dan hanya memiliki kesempatan untuk sholat maghrib, berbuka dan kemudian sholat isya, taraweh, dan bersahur hanya dalam waktu 1 jam. Ini wilayah-wilayah seperti ini sebenarnya wilayah yang bisa disebut wilayah ijtihadi, ya. Boleh orang berijtihad bagaimana dengan masyarakat Muslim yang berpuasa di luar kenormalan. Namun syukur ada beberapa lembaga-lembaga ijtihad, misalnya Fiqh Council of North America, kemudian ada European Council for Fatwa and Research di Dublin, di Irlandia, itu mengeluarkan beberapa fatwa-fatwanya terkait umat Islam yang hidup di wilayah-wilayah tersebut, di wilayah-wilayah latitude. Misalnya ada 3 opsi yang biasanya muncul. Pertama adalah masyarakat Muslim boleh berpuasa sesuai dengan normativitas tadi, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, hingga tenggelamnya matahari. Tapi ada juga pilihan kedua, mengikuti wilayah Mekah dan Madinah. Jadi meskipun matahari belum tenggelam, umat Islam boleh mengikuti atau berbuka sesuai dengan wilayah Mekah atau Madinah. Atau juga pendapat yang ketiga misalnya, umat Islam boleh mengikuti durasi puasa yang moderat antara 16 sampai 18 jam. Nah, ini berbagai pandangan fikih atau pandangan hukum yang muncul terkait Muslim yang tinggal di wilayah-wilayah high latitude. Dan sebenarnya puasa adalah salah satu isu saja dalam sekian persoalan fikih di wilayah-wilayah ini. Ada banyak persoalan yang muncul, misalnya bolehkah seorang Muslim memberikan zakat fitrah kepada non-Muslim misalnya. Persoalan-persoalan ini muncul biasanya dalam masyarakat yang tidak banyak terrepresentatifkan dalam kajian-kajian fikih klasik. Karena itu beberapa ulama kemudian merumuskan
apa yang kemudian dikenal dengan fikih aqalliyah atau fikih minoritas, yaitu fikih yang dirumuskan untuk menjawab persoalan-persoalan umat Islam yang hidup dan tinggal di wilayah-wilayah minoritas, misalnya di Amerika, di Belanda, di Jerman, atau di wilayah Eropa yang lain. Fikih minoritas ini tentu saja berprinsip kepada prinsip-prinsip maslahah, bahwa agama atau syariah itu adalah turun untuk maslahah, untuk kemaslahatan manusia, dan menghindari mafsadah menjadi penting atau kerusakan menjadi penting. Dan yang terakhir, apa yang kita ambil hikmah dari perbedaan pendapat ini adalah apa yang disebut dengan pluralitas hukum Islam atau fikih lebih tepatnya. Jadi meskipun syariah memiliki tujuan yang sama, prinsip yang sama, namun aplikasinya dapat juga berbeda. Pada periode tertentu, kodifikasi atau rumusan hukum Islam bisa berubah pada periode yang lainnya. Demikian juga praktek kodifikasi atau perumusan hukum pada satu wilayah bisa berubah jika dilakukan di wilayah yang berbeda. Dan ini tentu saja mengingatkan saya kepada prinsip yang hukum ya, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, misalnya menyebutkan taghayyurul fatwa bitaghayyuril amkinah wal azminah, misalnya bahwa prinsip hukum meskipun prinsipnya tujuan hukumnya adalah satu, yaitu maslahah, namun dapat berbeda, dapat berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Saya kira ini menjadi gambaran bahwa pluralitas hukum Islam itu adalah keniscayaan, sekalipun sekali lagi prinsipnya atau tujuan dari syariah itu adalah satu, yaitu maslahah. Dan inilah yang menjadi tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Demikian kajian kita sore ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga puasa kita juga diterima. Semoga kita semua selamat dari COVID yang saat ini masih tetap melanda kita. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.